Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang sama dikasih dalam Tuhan. Bersama-sama kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini berdasarkan renungan harian Toraja edisi Selasa 10 Februari 2026 dari 2 Korintus pasal 4 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-12. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepadamu di pagi hari ini. Kami percaya bahwa karena tuntunan Tuhan, karena penyertaan Tuhan, karena kasih Tuhan, kami boleh menikmati hari ini. Kami akan mengawali hari ini dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, kiranya kami dimampukan untuk memahami firman-Mu ini. Ya Tuhan, inilah doa kami. Di dalam anak Yesus Kristus kami datang berdoa. Amin. 2 Korintus pasal 4 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-12. Harta rohani dalam bejana tanah. Firman Tuhan, oleh rahmat Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Namun kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya, kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dinilai menurut hati nurani semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, Injil itu tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambar Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan bercahaya terang. Ia juga yang membuat terang bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang tampak pada wajah Kristus. Namun, harta ini kami miliki dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Dengan demikian, maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. Amin. Tema perenungan kita pada pagi hari ini, kekuatan yang melimpah-limpah. Kekuatan yang melimpah-limpah. Ketika kita mendengar kata melimpah, maka dengan mudah kita akan berpikiran ke arah sesuatu yang banyak dan sulit untuk habis. Kita sebut saja air. Ketika air itu melimpah, maka tidak akan ada kekhawatiran akan mengalami kekurangan ataupun kehabisan air. Ketika air melimpah, maka kita akan merasa tenang dan tidak takut kehausan. Ketika kita mengerjakan sawah atau berkebun, kita tidak takut kekeringan karena air yang melimpah. Nah, kekuatan dari Allah juga melimpah-limpah bagi umatnya. Hal inilah yang ditegaskan oleh Rasul Paulus kepada orang percaya yang ada di Korintus. Paulus menguatkan mereka bahwa Tuhan membuat terang bercahaya dalam hati mereka, sehingga mereka semua dapat memancarkan terang Kristus. Dalam hal ini,
Mereka akan mengalami banyak tantangan dan penderitaan seperti yang telah dialami oleh Paulus, yang dianiaya, ditindas, dihempaskan, bahkan diperhadapkan dengan maut. Tantangan dan penderitaan yang dialami sebagai resiko dari pemberitaan Injil tidak membuat Paulus mundur dan menyerah. Ia tetap kuat dan teguh memancarkan terang Kristus. Nah, Paulus kemudian mengajak orang percaya di Korintus agar tetap setia karena kekuatan mereka berasal dari Allah. Kekuatan yang melimpah-limpah ini berasal dari Allah. Ayat 7 bacaan kita, bukan dari manusia. Kekuatan melimpah ini membuat mereka tidak khawatir dan takut, melainkan tetap setia dan taat. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang sama dikasihi dalam Tuhan, dalam menjalani hidup ini, kita tidak lepas dari pergumulan kehidupan. Tidak terkecuali bagi kita yang setia memberitakan tentang kebenaran dan juga dalam menyampaikan Injil. Akan ada tantangan dari banyak pihak. Namun, kita kembali dikuatkan oleh firman Tuhan hari ini bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah yang akan menuntun kehidupan kita. Inilah yang menjadi kekuatan bagi kita, inilah yang menjadi andalan bagi kita, bahwa kekuatan dari Allah tidak akan pernah habis sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita kembali satu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu di pagi hari ini, ya Tuhan, menguatkan kami bahwa dalam menjalani kehidupan ini akan ada berbagai banyak tantangan, akan ada banyak pergumulan yang akan kami hadapi, terutama ketika kami menyatakan kebenaran-Mu dalam kehidupan kami. Namun kami yakin dan percaya bahwa kekuatan yang melimpah-limpah dari Tuhan akan senantiasa Tuhan limpahkan bagi kami. Oleh karena itu, ya Tuhan, kuatkan iman kami dalam menjalani kehidupan kami untuk senantiasa kuat menjalani kehidupan ini dan menyatakan kebenaran-Mu dimanapun kami berada. Berkati kami di sepanjang hari ini, dalam setiap tugas dan tanggung jawab kami, dalam usaha dan pekerjaan kami. Biarlah semuanya itu boleh kami kerjakan dengan baik dalam tuntunan Tuhan, dengan kekuatan dari Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu dalam masa pertumbuhan mereka, terlebih dalam masa menuntut ilmu di bangku sekolah, bangku kuliah. Kiranya Tuhan yang akan menuntun, sehingga semuanya itu boleh dikerjakan dengan baik. Mereka boleh menuntut ilmu dengan baik dalam tuntunan kasih Tuhan. Senantiasa kami mendukung dalam doa orang tua kami dalam lanjut usia. Kiranya Tuhan juga yang akan memberkati. Kekuatan yang melimpah dari Tuhan akan senantiasa mereka rasakan dalam kehidupan mereka, menjadi kekuatan untuk menjalani kehidupan di masa tua mereka. Kekuatan dari Tuhan juga kami percaya akan senantiasa melimpah bagi segenap pemerintah kami, sehingga dalam mengangkat setiap tugas dan tanggung jawab mereka, semuanya itu boleh dikerjakan dengan baik. Kami percaya bahwa Tuhan yang akan senantiasa menuntun kehidupan kami semua, menuntun kami di sepanjang hari ini. Kami boleh kuat, itu semua karena kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa kami, permohonan kami. Ampunkan segala salah dan dosa kami, di dalam anak Yesus Kristus kami datang berdoa. Amin.